A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati, yang kami muliakan para asatidz, para alim ulama, para kiai, para habaib, para tokoh masyarakat. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, bersyukur kita kehadirat Allah ya Rabbi, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari pada kesempatan sore hari ini menambah pengetahuan kita dan juga memberikan manfaat kepada kita, dan harapannya mudah-mudahan kita semuanya bisa menerapkan apa yang kita pelajari dalam kesempatan sore hari ini. Ini suara kami jelas Pak ya? Alhamdulillah. Dulu sempat kami ketika melihat kondisi kajian di beberapa masjid, rupanya tidak banyak yang mendengarkan di masjid. Pernah kami sedikit putus asa, manusiawi, ya baik. Tapi rupanya selesai daripada kajian itu, sholat isya, kami masih terbayang. Selesai sholat isya, keluar daripada masjid, kami dijumpai oleh satu orang yang tak pernah duduk di kajian. Tak pernah duduk di kajian, tak pernah nampak wajah beliau. Rupanya beliau mengatakan, Ustaz, alhamdulillah saya kemarin bisa puasa sunnah karena saya mendengarkan kajian daripada Ustaz. Bapak di mana mendengarkan kajian kami? Kami sambil ngerokok di depan rumah. Masya Allah. Jadi barangkali banyak di antara kawan-kawan kita yang belum sempat untuk hadir dalam kajian bersama kita di masjid tercinta kita ini, tapi mudah-mudahan banyak yang mendengarkan dan juga banyak mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami senantiasa semangat untuk menyampaikan kajian walaupun berapa orang, bahkan kami juga punya beberapa komunitas. Ada satu komunitas kami yang itu ngaji kitab kuning yang kami hadirkan setelah sholat subuh. Itu paling yang hadir cuma 2-3 orang, tapi dengan itu juga kami semangat, anak-anak muda, dengan itu kami semangat juga. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kembali kajian kita dalam kitab Arba'in Nawawi, 40 hadis yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi, Imam Abu Zakaria Yahya Ibnu Syaraf, yang pada pertemuan lalu bahasan kita terputus karena ada momen 10 Muharram atau momen tahun baru Hijriah, sehingga kajian kita sedikit membahas tentang tahun baru Hijriah minggu lalu. Dan minggu sebelumnya juga kita baru pembukaan kitab Arba'in Nawawi, dan juga baru pada hadis yang pertama hanya pengenalan siapa yang meriwayatkan hadis yang pertama, belum sampai kepada intinya. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita bahas pada kesempatan sore hari ini, yaitu tentang inti daripada hadis yang pertama. Jadi kalau ada bahasa dalam hadis itu an Umar, an, itu artinya dia silsilatul rawi, yang meriwayatkan hadis silsilahnya. Nanti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, dan sabdanya disebutkan misalnya innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyatin itu sebagai matan daripada hadisnya, inti daripada hadisnya. Baru di akhirnya nanti rawahu Bukhari, itu yang meriwayatkan hadisnya, yang mengeluarkan hadis itu. Jadi yang pertama itu namanya sanad.
sanadnya nyambung atau tidak. Makanya ada hadis dikatakan ada hadis dhaif, ada hadis hasan, ada hadis sahih. Itu tergantung daripada sanadnya nyambung atau tidak kepada Rasulullah. Kalaupun nyambung, nanti di antara mereka yang meriwayatkan hadis itu ada tidak di antara mereka yang hafalannya lemah. Kalau ada yang hafalannya lemah, nanti ada lagi kategori-kategorinya. Atau sanadnya jangan-jangan tidak nyambung. Dari misalnya ada seseorang yang meriwayatkan hadis di tahun 600. Di tahun ke atasnya tidak ada, tahun 500-nya tidak ada, langsung ke seseorang yang lahir dan meninggalnya di tahun ke 300. Itu nanti ada nama hadisnya lagi. Ada dhaif, tapi macam-macam hadisnya. Ada dhaif mursal, dhaifnya muallaq, ada mudallas dan lain sebagainya. Itu barangkali nanti kita akan bahas seiring dengan nilai daripada sebuah hadis yang kita bahas itu. Adapun hadis innamal a'malu binniyat, ini termasuk daripada hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh banyak jalur. Jadi hadis itu bukan hanya satu jalur saja, Pak. Jadi boleh jadi hadis dihukumi oleh seorang ulama bahwa hadis itu dhaif. Karena rupanya jalur yang ia temukan itu hilang di beberapa riwayatnya. Tapi rupanya ada hadis dari jalur yang lain sama perkataannya, tapi an-annya itu atau sanadnya itu berbeda orangnya. Rupanya ini yang nyambung. Ini jadi ada hadis kok. Ini gimana? Hadisnya sama, kok ini dibilang hadis dhaif? Iya, siapa yang mendaifkan? Yang ini hasan, siapa yang menghasankan? Itu dia. Makanya terjadi perbedaan pendapat antara nilai sebuah hadis saja seperti itu kadang-kadang terjadinya. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini, hadis yang pertama ini nilainya adalah hadis mutawatir daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi hadis ini yang mendengarkan langsung kepada Rasulullah itu hanya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab, satu orang. Maka nilai hadisnya awalnya adalah hadis ahad. Hadis satu orang saja yang mendengarkan. Baru setelah itu turun daripada Sayyidina Umar bin Khattab kepada sahabat yang lainnya, kemudian kepada para tabi'in, itu jalurnya banyak sehingga dinamakan hadis mutawatir. Nah, Bapak-bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadisnya kita semuanya hafal, bahkan belum melihat tulisannya pun kita sudah bisa melanjutkan daripada terusan hadis ini. Apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dua kalimat yang barangkali kita menganggap, ini sama, ini namanya makna daripada dua kalimat ini. Apa kata Rasul? Sesungguhnya, perhatikan baik-baik, sesungguhnya segala amal itu tergantung daripada niat, dan seseorang akan mendapatkan pahala daripada apa yang diniatkan. Ini kayaknya sama, rupanya berbeda. Mari kita bahas satu persatu daripada dua kalimat ini. Pertama yang akan kita bahas adalah kata innama. Innama itu berbeda dengan inna. Kalau inna artinya sesungguhnya. Kabar yang diawali dengan kata inna itu bisa jadi kabarnya nilainya adalah tolabi atau ingkari. Apa itu tolabi? Tolabi itu kabar itu tidak bisa lagi diingkari. Pakai kata inna. Misalnya al-insanu fi khusrin, manusia itu dalam kerugian. Tapi Allah tidak mau kabar ini diingkari oleh seseorang, sehingga Allah butuh penekanan. Pakai inna. Innal insana lafi khusrin. Sudah pakai inna, pakai la lagi. La itu artinya benar-benar. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Itu kalau bahasa balaghahnya namanya khabar ingkari. Kabar yang tidak boleh lagi diingkari oleh seseorang. Artinya kalau ada seseorang membawa kabar kepada kita, kabar pertama misalnya, Pak, tahu tak, air ini kalau saya letakkan di atas meja ini, maka dia akan menjadi es. Tak pakai penekanan kalimat kami bilang air ini akan menjadi es. Pasti akan ada pertanyaan selanjutnya daripada yang mendengarkan. Masa iya sih?
Ketika seseorang mengatakan masa iya, maka kita butuh satu penekanan. Betul, air ini akan menjadi es. Itu penekanan yang pertama. Rupanya dia tidak, masih ragu lagi. Yang pertama ragu, yang kedua tadi. Kemudian yang ketiganya dia ingkar, tidak mungkin dia akan menjadi es. Kita butuh penekanan lagi. Sesungguhnya air ini kalau saya letakkan benar-benar menjadi es. Wah, ini berarti penekanan. Berarti air ini betul-betul dia akan menjadi es. Kabar yang disampaikan itu kabar yang tidak boleh lagi diingkari. Nah, itu kalimat yang ada dalam Al-Quran kebanyakan menggunakan kalimat ingkari, kabar ingkari. Sehingga maknanya adalah seseorang itu tidak boleh lagi mengingkari apa yang dikatakan oleh Allah. Wal 'asr, demi masa, pakai demi. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Ada 3 penekanan di sana. Itu kalau bahasanya pakai inna. Inna itu sesungguhnya. Tapi rupanya yang Rasulullah sampaikan ini innamal a'malu, bukan inna tapi ada maknya, innama, bukan penekanan lagi. Tapi innama itu adalah kalimat hasr. Hasr itu penghanyaan. Penghanyaan, tidak ada makna yang lain kecuali ini. Kalau saya bilang, sesungguhnya saya ini ustaz. Sesungguhnya saya ini ustaz, tapi di lain kesempatan saya juga sebagai tukang parkir misalnya. Nah, itu pakai sesungguhnya. Tapi kalau pakai innama ana ustazun, sesungguhnya saya ini hanya seorang ustaz. Jadi tidak ada pekerjaan lain. Itu kalau pakai innama. Ya, yang Rasulullah sampaikan adalah bukan innal a'mala binniyat, sesungguhnya, bukan sesungguhnya, tapi amal itu baru disebut sebuah amal kalau ada niatnya. Artinya dua orang sama-sama berdiri. Yang satu niat nunggu jemputan, tapi yang satu lagi niat sholat berdiri. Sama-sama berdiri. Apakah sama hasil daripada dua orang itu? Jelas berbeda. Maka itu yang dinamakan innamal a'malu. Pekerjaan itu hanya dihitung dengan niatnya. Baru kata yang keduanya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Barulah seseorang itu hasilnya akan diberikan oleh Allah sesuai daripada apa yang ia niatkan. Bapak-bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata niat itu kan sesuatu yang kita tekadkan dalam hati. Biasanya Allah narasinya dalam Al-Quran bisa niat, nawa, yanwi, bisa juga aroda, yuridu, atau keinginan. Itu sama-sama niat. Mari kita bahas satu persatu ayat-ayat yang berbicara tentang irodah atau keinginan seseorang. Ayat yang pertamanya Allah Subhanahu wa taala katakan, minkum yuridud dunya wa minkum yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia dan di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Maksudnya apa? Di antara kita ada niatnya itu memang untuk akhirat, ada juga orang yang hidup untuk melestarikan dunianya saja. Nah, ini kata niat itu diganti oleh Allah dengan keinginan. Artinya apa? Seseorang itu dengan amal yang ia perbuat itu boleh jadi inginnya berbeda-beda. Nah, nanti akan disebutkan orang yang tidak ikhlas melakukan sesuatu itu banyak macamnya. Ada yang memang sedari awal dia tidak menginginkan Allah. Dari awal itu pengen dilihat saja sama orang lain. Ada orang yang awalnya dia merencanakan itu karena Allah, tapi tengah-tengahnya berubah. Itu barangkali kami sering seperti itu. Baca Quran, sholat, awalnya lillah, tiba-tiba ada bos lewat, jadi berubah niatnya. Banyak yang seperti itu. Jadi niat itu bahasa lain daripada Al-Quran adalah keinginan.
Ada orang yang menginginkan dunia, ada juga orang yang menginginkan akhirat. Ada yang lebih pas lagi kita bahas pada kesempatan kali ini adalah daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura. Allah katakan, "Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Ada orang yang menginginkan akhirat, amal perbuatannya dia niatkan untuk akhirat, kami justru akan tambah kenikmatan dunianya. Masya Allah. Kata kuncinya apa? Inginkan akhirat saja, maka nanti dunia akan mengikuti kita. Makanya kalau bahasa penyanyi itu kan dunia bagaikan bayangan gitu. Semakin kita kejar, semakin lari itu bayangan. Tapi semakin kita lari daripada bayangan, semakin dikejar. Ini rupanya ayatnya. Man kana yuridul akhirah, orang yang niatnya hanya untuk akhirat saja. Apa saja yang ia niatkan? Bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum jauh kita membahas ini, mari kita bahas dulu ibadah. Itu kan kita tahu ada ibadah namanya ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Yang mahdhah itu syarat dan ketentuannya memang sudah ada garisan-garisannya. Ini harus syaratnya seperti ini, ketentuannya harus seperti ini, rukun-rukunnya ini. Itu namanya ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah semuanya harus pakai niat. Salat itu kan ibadah mahdhah, ada ketentuannya, ada syarat-syaratnya. Puasa juga ibadah mahdhah. Haji, kemudian zakat, ibadah mahdhah. Mengharuskan niat karena Allah. Ada lagi macam yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tanpa ketentuan dan syarat. Maksudnya apa? Dia adalah kebiasaan kita, kebiasaan manusiawi, tapi kita niatkan karena Allah. Jadi kalau kebiasaan itu tanpa niat, maka itu menjadi kebiasaan saja, tidak menjadi satu ibadah. Misal orang makan, ini adalah kebutuhan kita, kebiasaan kita. Tapi ada orang yang makan lillahi ta'ala, saya ingin makan agar badan saya menjadi kuat untuk ibadah. Oke lah, kalau niatnya terlalu panjang dengan bismillahirrahmanirrahim saja itu sudah sama, artinya kita berniat karena Allah makannya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dengan menyebut nama Allah. Minum bismillahirrahmanirrahim. Dengan bismillah kan luar biasa ya. Bismillah itu menandakan apa yang mau kita kerjakan adalah sesuatu yang baik. Karena nggak mungkin, hampir, saya katakan hampir karena sekarang banyak juga orang main judi pakai bismillah ya. Hampir jarang orang yang melakukan keburukan pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, saya mau korupsi. Bismillah, yang diminum rupanya khamr, arak. Hampir jarang. Hampir jarang. Kalau hampir jarang ya berarti masih ada, karena banyak juga di antara kawan-kawan yang rupanya main judi. Bismillah, saya pasang ini. Bismillah, main slot. Tapi pakai bismillah juga. Jadi hampir jarang. Kenapa? Karena masih ada rupanya orang yang mengadu nasibnya dengan bismillah. Pokoknya dengan kata bismillah itu sudah menandakan bahwa niat kita hanya karena Allah. Maka tadi kebiasaan manusia, kebiasaan kita, dan barangkali itu menjadi kebutuhan manusiawi, rupanya bisa menjadi bernilai ibadah kalau kita niatkan karena Allah. Apa saja, asal bukan kezaliman. Minum bismillahirrahmanirrahim jadi ibadah. Ini namanya ibadah ghairu mahdhah. Kalau ibadah mahdhah tadi sudah ada syarat dan ketentuannya. Mau tidur bismillah, tidur. Bangun tidur bismillah lagi. Alhamdulillah. Segala sesuatu yang dikerjakan karena niat karena Allah saja, maka itu dinamakan ibadah tanpa syarat dan ketentuan, namanya ibadah ghairu mahdhah. Jadi Allah mengatakan kepada kita semuanya, siapa yang hidupnya di dunia ini tapi niatnya dia hanya orang itu. Makanya kenapa dalam Al-Quran disebutkan asal muasal manusia, bahwa kita ini berasal daripada Nabi Adam yang dulunya Adam diciptakan di surga, agar kita keinginannya hanya akhirat saja.
Apalagi disebutkan kan betapa indahnya surga yang Nabi Adam merasakan dulu, itu surganya luar biasa. Itu agar kita berangan-angan kita kembali lagi kepada surga, sehingga niat dan segala sesuatu yang kita lakukan niatnya hanya ingin kembali ke surga. Allah sebut man kana yuridu harsal akhirah, justru orang yang menginginkan akhirat, melakukan sesuatu hanya karena akhirat, Allah akan tambah kenikmatan di dunia. Kalau tidak Allah tambah kenikmatan, paling tidak kelapangan hatinya Allah tambah nikmat. Cukup hartanya. Karena berapa banyak orang yang punya banyak harta tapi tidak diberikan rahmat oleh Allah, maka sulit. Jadi, man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi, kami akan tambah dalam kenikmatannya. Wa man kana yuridu harsad dunya, ini dan barang siapa yang menginginkan hanya dunia saja, Allah bilang nu'tihi minha, kami akan beri sebagian daripada jatahnya. Artinya ada orang yang semangat hidupnya menghidupi dunianya, Allah kasih juga, tidak Allah sia-siakan. Ada orang kafir, non-muslim, sodakoh, sampai dalam bahasa sodakoh, sodakoh misalnya, dapat pahala tidak? Orang yang tidak beriman kepada Allah, dia sodakoh, banyak sodakohnya, sampai barangkali membuat perumahan, dan perumahan itu gratis semuanya untuk orang miskin misalnya. Orang miskinnya itu semuanya adalah orang muslim. Dia tidak beriman kepada Allah, apakah dia dapat pahala? Tidak mendapat pahala. Faja'alnahu haba'an manthura, kami akan jadikan amal wa qadimna ila ma qad amilu faja'alnahu haba'an manthura, kami akan datangkan itu pahala mereka dan kami akan tiup menjadi debu yang berterbangan. Lalu mana keadilan Allah? Orang ini sudah banyak mengeluarkan hartanya, dia bersedekah. Kata Rasulullah SAW, kami akan berikan itu di dunia. Allah pun mengatakan, nu'tihi minha, kami akan berikan pahalanya di dunia. Dan salah satu balasan bagi orang yang non-muslim, dia banyak berbuat baik, dia paling tidak sudah dianggap baik oleh orang-orang sekitar. Anggapan baik orang-orang itu merupakan pahala juga daripada Allah. Atau ada ulama yang mengatakan bahwa banyak loh orang yang non muslim kemudian meninggal dunia tanpa rasa sakit, matinya enak begitu, tanpa sakaratul maut misalnya. Nah, itu juga barangkali termasuk daripada balasan daripada Allah atas kebaikan orang tadi. Tapi tetap nanti di akhirat ya siksa juga. Ini juga barangkali pertanyaan daripada kita, kenapa kok kita senantiasa sholat 5 waktu, zakatnya kita lakukan, puasanya tidak lewat, bahkan tahajud juga kita tambah, duhanya juga tidak pernah lewat, tapi rezeki kok mampet rasanya. Tapi ada tetangga sebelah itu tak pernah sholat, jangankan sholat, beriman saja tidak, tapi kayaknya luar biasa di mana-mana. Iri saya sama dia gitu kan. Nah, ini barangkali jawaban daripada Allah. Nu'tihi minha, kami akan beri. Orang yang pengen dunia itu ya kami beri juga. Karena urusan dunia itu kan bukan masalah amal soleh kita deh. Ada orang yang berbuat amal soleh tapi rupanya tidak diberikan jatah oleh Allah di dunia, nggak masalah. Akhiratnya jauh lebih dahsyat. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar sudah soleh, ditimpa musibah terus, dapat sabar terus, hari-hari sabar terus sampai namanya pun diganti jadi sabar men. Itu ya barangkali surganya jauh lebih tinggi daripada kita karena kesabarannya, karena musibahnya. Tapi orang yang jauh daripada agama kemudian kita lihat kok enak hidupnya, tak pernah sakit, mau apa saja dikasih, belum minta juga sudah diberi. Ya ini barangkali Allah, bahasa Al-Qur'annya kan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kami akan ulur itu kenikmatan mereka sehingga mereka tidak menyangka bahwasanya mereka itu dalam dosa.
Ini yang begini yang bahaya. Yang kita takutkan itu musibah yang berbentuk istidraj. Hidup mah nikmat terus, tak pernah sakit. Rupanya Allah sedang melalaikan kita daripada ibadah kepada Allah. Tak pernah ke masjid, tapi luar biasa pangkat jabatannya naik terus. Dibilang, ini karena kesolehan. Tidak. Bahkan Allah tegur kita semuanya dalam surat Al-Fajr itu ada Innal insana idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Manusia itu kadang-kadang terlalu terburu-buru menilai sesuatu. Ada yang diberikan rezeki melimpah, anak-anak sehat selalu, istrinya juga sehat. Terus dia bilang, ya pantaslah saya ini dikasih kesehatan terus, pantaslah rezeki saya ini mengalir. Orang sholat duha tak pernah lewat. Dia merasa kenikmatan yang Allah berikan itu adalah kepantasan bagi dia karena kesolehan dia. Ada lagi orang yang diberikan musibah kemudian dia kalla, dia bilang Rabbi ahanan, Allah sedang menghinakanku. Allah jawab, kalla bal la tukrimunal yatim. Bukan itu. Urusan dunia itu Allah sudah menakdirkan semuanya, bukan karena kesolehan seseorang. Kita ini berusaha soleh agar mendapatkan pahala daripada Allah, hidupnya semakin berkah. Jadi ilmu itu kadang-kadang mempengaruhi rizki kita juga, bukan keberkahan rizki kita. Ada orang dikasih ilmu, jadi ilmu itu, rizki itu kan bagaikan buah yang berada di atas pohon. Dan ada juga buah yang berjatuhan. Kami bertanya, antara buah yang berada di atas pohon dengan buah yang ada di bawah, mana yang lebih nikmat? Bagus mana buah? Yang masih di atas pohon atau yang sudah jatuh ke bawah? Jatuh ke bawah. Yang masih di atas pohon tapi sudah matang. Itulah buah-buah yang jatuh di bawah, itulah yang Allah sebutkan bahwa itu merupakan rizki yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan dia daripada rizki yang tidak disangka-sangka. Rizki yang tanpa usaha, tanpa ilmu, rupanya kita diberikan. Tanpa kita minta, rupanya Allah beri. Ini termasuk rizki yang tanpa kita minta dan dikasih. Alhamdulillah. Kita dulu Pak. Bismillah. Tapi rezeki yang berada di atas pohon itu butuh ilmu. Ilmunya itu apa? Tangga. Semakin seseorang berilmu, semakin dia banyak mendapatkan pohon itu. Maka tidak ada bedanya antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Kalau urusan mendapatkan rizki, mendapatkan bagian daripada dunia, terkadang mereka pun mendapatkan jatah lebih banyak. Kenapa? Karena ilmu mereka jauh lebih dahsyat. Kalau urusan mengumpulkan buah tadi, orang Cina itu luar biasa ilmu mereka itu untuk mendapatkan buah tadi. Tangganya panjang, tangganya kesana kemari. Lalu apa bedanya rizki kita dengan rizki mereka? Keberkahan. Berkah itu apa? Berkah itu cukup. Enaknya itu gampang. Cukup. Sudah cukup mampu mendekatkan kita kepada Allah. Kalau kata Imam Fudail bin Iyad, beliau mengatakan al-barakatu kullu ma yazidukum ta'ah. Berkah itu segala sesuatu, kondisi, situasi yang mampu mendekatkan diri kita kepada Allah. Sedikit atau banyak dia bisa dekatin kita kepada Allah atau tidak. Banyak duit, rupanya kita justru menjauh daripada Allah. Jangan-jangan banyak duitnya ini tidak berkah. Nah, rupanya ketika Allah uji duitnya itu dihilangkan semuanya, jadi orang yang tidak punya duit, dia makin dekat dengan Allah, berarti tidak punya duitnya ini adalah berkah. Ada orang yang sakit, dengan sakitnya itu dia mampu untuk mendekatkan diri kepada Allah, sholatnya terus minta ampun kepada Allah. Ini berarti sakitnya berkah.
Tapi ada orang yang rupanya ketika disembuhkan oleh Allah, justru dia menjauh daripada Allah. Itu bedanya antara rezeki kita dengan rezekinya mereka. Keberkahan itulah terletaknya. Maka disebutkan oleh Allah, kalaupun di antara mereka ada yang menginginkan akhirat, di antara kita ada yang menginginkan akhirat, justru kami akan tambah dunia. Tapi kalau ada di antara kita yang menginginkan akhirat, menginginkan dunia, kami akan beri. Tapi sebagian. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Cuma bahayanya kita sudah tidak punya bagian lagi di akhirat. Kalau hanya menginginkan dunia saja. Makanya kalau kata Sayyidina Utsman bin Affan itu, hammud dunya zulumatun. Keinginan dunia itu hanya membuat kita gelap saja. Hammu itu keinginan tidak sekedar keinginan, tapi tekad duniawi. Pengen punya mobil, pokoknya bulan depan saya harus punya mobil. Tapi dia tidak mengukur rezekinya, tidak mengukur penghasilannya. Yang penting pengen punya duit, pengen punya mobil. Ini yang dikatakan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, bahwa tekad duniawi itu membuat mata seseorang menjadi gelap. Tapi tekad akhirat, wahammul akhirah nurun fil qalbi. Sedangkan keinginan akhirat itu membuat cahaya yang menyinari hati dan juga mata. Saya bertekad untuk menghatamkan Al-Quran. Luar biasa. Banyak cara untuk menempuh menghatamkan Al-Quran, dan semua cara yang ditempuh pasti mendatangkan pahala juga. Ya kan? Kalau kita pengen hatam Al-Quran itu, pengen hatam Al-Quran nih, tapi baca Qurannya belum lancar. Oke, pertama melancarkan Al-Quran dulu. Belajar sama anak-anak kecil, itu dapat pahala lagi. Saya pengen menghatamkan Al-Quran ini, tapi wah ini sulit nih kalau bawaannya HP terus, harus bawa Quran. Bawa Qurannya dapat pahala. Saya pengen menghatamkan Al-Quran ini, tapi dikit-dikit batal wudhunya, dikit-dikit keluar angin misalnya kan. Dawamul wudu, dikit-dikit wudu, baca Quran. Pokoknya itulah yang dikatakan bahwa tekad duniawi itu membuat gelap mata, tapi tekad akhirat justru membuat jalan kita semakin terbuka. Apa saja yang kita tekadkan dan itu nilainya adalah akhirat, semua caranya adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu berbicara tentang niat dan bahasa yang Allah berikan, bahwa niat itu salah satu bahasanya adalah keinginan. Kita tak bahas banyak firman Allah atau ayat-ayat yang berkaitan tentang keinginan. Niat itu berarti adalah keinginan. Kita masuk ke penjelasan daripada para ulama tentang niat, atau kalam-kalam hikmah daripada para ulama. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan, ada yang mau diobrolkan, Bapak-bapak? Kami persilahkan. Enak, lebih asik ngobrol. Kami persilahkan. Apa saja, atau mau ditambahkan, kami juga boleh juga menerima tambahan. Ada Pak? Lanjut dulu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad. Masih membicarakan tentang hadis yang pertama tadi, man kanatid dunya hammuhu, man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amruhu. Seperti apa yang dikatakan oleh Sayyidina Utsman, kata Rasulullah juga, barang siapa yang tekadnya hanya duniawi saja, Allah akan hancurkan semua perkaranya. Iya, boleh. Orang itu bisa sukses dengan tekad duniawi. Tapi yang dimaksud bahwa Allah menghancurkan perkaranya adalah perkara akhiratnya. Tujuannya, visinya, pandangannya hanya tujuan dunia saja. Situ saja. Suruh sholat nanti dulu, dunia belum saya gapai. Bayar zakat padahal sudah dapat uangnya. Bayar zakat, tunggu dulu, belum sukses. Pak, waktunya haji, sudah ngumpulin duit dikit lagi nih, mau sukses. Jadi urusan akhiratnya itu jadi dikesampingkan karena pandangannya hanya tekad duniawi saja. Ini yang kata Rasulullah, man kanatid dunya hammahu farraqallah, Allah akan hancurkan itu Pak, perkara akhiratnya pahit.
Kalau kata Imam Ghazali itu, siapapun di antara kita yang merasakan bahwa nikmat dunia itu manis, maka dia pasti akan merasakan nikmat akhirat itu pahit. Dan sebaliknya, barang siapa yang merasakan nikmat akhirat itu, artinya nikmat akhirat itu ya kayak sholatnya ini dia merasakan manis, maka urusan dunia pahit, pengennya ibadah terus. Kalau belum waktunya ibadah pun, keduniaan yang ia lakukan dia niatkan untuk ibadah. Yang luar biasa. Kata Rasulullah, "Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrah." Barang siapa yang menginginkan dunia, tekadnya hanya dunia saja, maka Allah akan hancurkan itu perkara akhiratnya. Tujuannya ini kan yang kasihan itu rupanya ketika dia bertekad untuk mementaskan dirinya daripada jurang kemiskinan, ingin menuju kesuksesan, suksesnya tidak bisa digapai, akhiratnya ia tinggalkan, meninggal dunia dalam keadaan miskin dunia, miskin juga akhirat. Itu kan yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ghasyiyah itu, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Orang ini bersusah payah, berpeluh, dahinya berkeringat, bekerja, capek dia, tapi rupanya dia dimasukkan ke dalam api neraka. Capek. Waktunya salat azan berkumandang, tunggulah sebentar lagi saya kaya. Nanti kalau sudah kaya saya salat. Ada panggilan untuk sedekah, nanti ya, tanggung dikit lagi. Wa ja'ala faqarahu baina 'ainaihi. Nah, ini kata Rasulullah lanjutannya tadi, sudah Allah hancurkan perkara akhiratnya, Allah akan jadikan kefakiran di atas matanya. Maksudnya apa kefakiran di atas matanya? Yang tergambar tuh, aduh jangan-jangan saya ini miskin, kalau ini saya nggak kerjakan, ini bakal miskin saya ini. Dikit lagi lah langkahnya, kalau ini tak dikerjakan saya bakal miskin. Pikirnya tuh miskin terus. Berbeda kalau pengennya akhirat itu, urusan kaya Allah yang ngasih, urusan fakir juga Allah akan berikan kesabaran. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Allah akan jadikan kefakiran di depan matanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Allah tidak akan menambah takdir daripada dunianya kecuali apa yang sudah Allah gariskan untuk dunianya tadi. Nah, lihat lawannya, wa man kanatil akhiratu niyyatuhu jama'allahu lahu amrah. Barang siapa yang niatnya akhirat, maka Allah akan kumpulkan itu perkara dunia Allah gampangkan, akhirat juga Allah gampangkan. Ini sama dengan tadi yang disebutkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Ada satu hadis lagi, hadis nanti setelah itu ke perkataan daripada para ulama tentang niat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini seorang sahabat yang kalau berdoa, doanya tak pernah melenceng. Yang kalau menombak, tombaknya tak pernah melenceng. Yang kalau memanah, panahannya tak pernah melenceng juga. Namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, karena didoakan oleh Rasulullah. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa usbitta 'alaiha hatta luqmata taj'aluha fi imra'atika. Tidak ada satu amal pun yang engkau niatkan hanya menginginkan wajahnya Allah atau keriduan daripada Allah, kecuali Allah akan datangkan keriduannya. Sampai pun ketika kita memberi makan istri kita walaupun dengan sesuap daging, lukmah itu sesuap daging. Artinya dalam syarahnya bahwa pekerjaan kita yang kita lakukan kemudian uangnya kita kasihkan kepada istri kita itu justru pahalanya besar gitu. Kalau niatnya lillah lagi. Kalau niatnya lillah, tidak terpaksa. Terpaksa aja nih saya ini awal bulan ngasih ke istri. Kalau enggak saya enggak makan. Nah, kalau itu niatnya untuk dirinya sendiri. Coba kalau kita niatkan, lillahi ta'ala, ini istri juga menjadi tanggungan kami, anak juga menjadi tanggungan kami, ini kasih secukupnya. Kalau mau semuanya, bagus lagi kan. Jadi
sampai satu suap makanan yang masuk ke dalam mulut istri kalian, kata Rasulullah, mulut istrimu atau mulut istri kita, itu pun bernilai pahala jika kita niatkan karena Allah. Niat karena Allah. Kata Ibnu Mas'ud, la yanfa'u qawlun illa bi'amalin wa la yanfa'u qawlun wa 'amalun illa biniyyatin wa la yanfa'u qawlun wa 'amalun wa niyyatun illa bima wafaqas sunnah. Kata Ibnu Mas'ud, bukan kata Rasulullah. Ibnu Mas'ud, riwayat yang tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan namanya hadis tapi asar. Kata Ibnu Mas'ud, tidaklah berguna satu perkataan kecuali kalau diamalkan. Saya mau salat, tapi tidak salat, ya tidak bernilai pahala salat. Dan tidaklah berguna perkataan dan perbuatan kecuali dengan niat. Dan tidaklah berguna perkataan, perbuatan, niat kecuali sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Niatnya sudah pengen sholat, dikerjakan juga sudah, iya pekerjaannya pekerjaan sholat, niatnya diperbaiki juga, sudah perkataan tadi, lafaz niatnya diucapkan, niat dalam hatinya juga diluruskan, rupanya sholatnya berbeda. Sholatnya takbirnya macam-macam. Nah, ini kan jadi tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Atau sholatnya ikut mazhabnya mazhab apa Pak? Mazhab Soekarno. Mazhabnya mazhab Soekarno, kan repot jadinya. Sudah niat iya, pekerjaannya juga iya, tapi rupanya tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kata Sufyan Ats-Tsauri, ma'alattu syai'an ashadda alayya min niyyati li'annaha tataqallabu alayya. Kata Sufyan Ats-Tsauri bahwa tidak ada mesin yang lebih cepat bergeraknya kecuali hati. Dan tidak ada satu masalah yang aku obati, atau tidak ada satu penyakit yang aku obati yang lebih sulit daripada hati dan niat. Karena kadang-kadang niat ini gampang berubah-ubah, sedikit-sedikit berubah. Niat awalnya pengen sholat, rupanya macam-macam niatnya, beda lagi. Niat awalnya pengen kurban, rupanya niatnya pun diselingi dengan pengen dilihat oleh orang lain. Niat awalnya berhaji, sampai sana rupanya selfie, foto sana sini. Nah, ini kan jadi kata Sufyan Ats-Tsauri, tidak ada yang lebih sulit aku obati kecuali hatiku dalam berniat. Makanya kata Rasulullah itu, hati-hati, ada penyakit ikhlas. Ikhlas itu lawan katanya adalah riya. Rasulullah bilang riya itu bagaikan semut hitam di tengah padang pasir, di tengah gelapnya malam. Ya Allah, halus betul. Kadang-kadang kita tidak menyadari, rupanya apa yang kita lakukan ini bukan karena Allah gitu. Itu makanya kata Rasulullah itu niat, riya itu halus. Makanya setiap dalam ketaatan kita itu yang dianjurkan oleh Allah bukan kita mengucapkan alhamdulillah, tapi ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rabbana sami'na wa ata'na. Allah, kami mendengar, kami taat. Setelah taat kita ghufranaka. Makanya setelah salam kita assalamualaikum warahmatullahi. Setelah salat apa yang kita ucapkan bukan alhamdulillah tapi astaghfirullah. Karena dalam ketaatan kita barangkali di situ ada dosa, dan termasuk di antaranya dosa hati kita atau dosa daripada niat yang melenceng, niat yang kurang tepat. Ketika kita sudah melengkapi sami'na wa ata'na, kami dengar, kami juga taat, dan ketaatanku ini pasti tidak sempurna wahai Allah, ghufranaka, minta ampun. Jadi itu. Setiap ketaatan yang kita lakukan itu harus diakhiri dengan kalimat astagfirullah. Astagfirullah. Nah, kata Imam Syafi'i, penyakit yang paling sulit diobati adalah penyakit hati yang sering berubah-ubah. Ada kata
Imam Ibnu Mubarak masih berbicara tentang niat. Rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah wa rubba amalun kabirin tusaghiruhun niyyah. Rubba itu boleh jadi ada niat yang besar, ada pekerjaan, ada amal yang besar, tapi niatnya kecil, maka dia dapat pahala kecil. Kita contohkan misalnya ada orang bangun masjid itu luar biasa, pahalanya luar biasa, ya kan? Yang kata Rasulullah, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Orang yang membangun masjid, Allah akan bangunkan satu rumah di surga. Kalau sudah ada janji daripada Allah satu benda yang ada di surga, maka orang itu berhak untuk mendapatkan surga dan kenikmatan semuanya. Jadi membangun masjid itu merupakan perkara yang bagus, tapi perkara yang besar. Tapi kalau niatnya saya pengen bangun masjid, pengen menyaingi masjid sebelah, ini yang bahaya. Itu kita saksikan, kita temukan itu banyak yang seperti itu. Masjid tawanya itu tawanya itu tidak menghadap ke penduduk, tapi ke masjid sebelahnya. La ilaha illa anta. Masjid sebelahnya lagi tawanya sama. Akhirnya mohon maaf ini ada memang ibu-ibu majelis taklim semangat sholawatan bukan karena pengen sholawatan, tapi pengen didengarkan masjid sebelah kita ada sholawatan kencang-kencangan. Ini kita tidak sedang membicarakan ibu-ibunya, tapi ketika itu kami bertanya, Bu, kenapa kok kencang sekali, semangat sekali? Biar kedengeran sama masjid sebelah. Ya Allah, ya Rabbi. Jadi ada amal yang besar, tapi karena niat yang kecil, justru mendapatkan pahala yang kecil. Bangun masjid itu merupakan pahala yang besar, tapi rupanya karena niatnya kecil, pengen menandingi orang lain saja. Jadi niatnya kecil. Haji besar pahalanya, amalnya amal besar, tapi niatnya kecil, pengen dipanggil Pak Haji misalnya, Bu Haji, ya mendapatkan apa yang dia niatkan saja. Wa rubba amalun saghirin tu'azzimuhun niyyah. Dan betapa banyak amal yang kecil, sepele, tapi dia pahalanya besar di sisi Allah karena memang niatnya besar. Sedekah, saya nggak punya uang untuk sedekah. Di sana lagi ada pembangunan masjid. Lillahi ta'ala, bismillah. Saya sedekah 5.000. Niatnya cuma 5.000 sedekahnya, tapi niatnya besar membangun masjid. Barangkali Allah pun sudah membangunkan satu rumah di surga dengan 5.000 orang. Maka luar biasa perkara niatnya. Kok niat-niat saja Ustaz, kok sampai sebegitunya sih? Iya, memang niat inilah yang paling penting daripada kita. Islahun niyah, pembetulan niat itu merupakan amal yang mesti kita lakukan pertama kali, mengobati niat tadi. Barangkali sampai di sini dulu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semuanya. Kita akan lanjut kembali dalam pembahasan berikutnya. Kalau tidak pembahasan berikutnya, kita masuk ke hadis yang keduanya berkaitan tidak lagi berkaitan tentang niat. Cukup barangkali Bapak-bapak? Cukup? Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.